Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami perlu Engkau Tuhan, berjalan bersama, menuntun langkah kami. Karena kami tak mampu tanpa Tuhan. Kami buta tanpa Tuhan. Kami membutuhkan terang, pimpinan, penyerta. Pimpin langkah kami, berjalan bersama. Nyanyikan bersama dengan kerinduan-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Demikian pernyataan iman kami, kebersandaran kami kepada Tuhan sebagai andalan kami. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak mampu.
Pimpin langkah kami, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya,
engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu, nampaknya rasa geram Allah belum reda sejak peristiwa anak lembu tuangan, di mana bangsa Israel mendesak Harun untuk membuat Allah bagi mereka berupa anak lembu tuangan untuk mereka sembah, untuk memimpin mereka berjalan ke tanah perjanjian. Karena pada waktu itu Musa sedang ada di atas gunung Horeb bertemu dengan Tuhan. Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia tidak mau lagi berjalan di tengah umatnya. Ia akan mengutus malaikat sebagai penggantinya. Bangsa Israel berkabung secara mendalam ketika mereka mendengar hal itu, dan mereka tampak sangat ketakutan. Terjadilah percakapan Musa dengan Allah. Firman Tuhan melukiskan relasi antara mereka sangat unik dan menarik. Dikatakan Musa berbicara kepada Allah seperti seorang berbicara kepada temannya di ayat 11 tadi. Musa mengajukan keberatan terhadap rencana Allah itu dengan rendah hati. Musa mengutarakan isi hatinya, "Jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini," kata Musa. Percakapan ini mengandung dua hal yang sangat penting, sangat prinsipil dalam perjalanan hidup atau perjalanan iman orang percaya. Yang pertama, orang percaya adalah orang yang sangat bergantung kepada Allah. Ia tidak bisa berjalan tanpa Allah. Mengapa? Karena ia menyadari ketidakmampuannya bila Allah tidak ikut serta. Sebuah indikasi bahwa orang percaya haruslah sangat bergantung kepada Tuhan. Seperti Musa menyadari dia adalah manusia biasa yang lemah. Lebih baik Musa diam daripada harus melangkah tanpa Tuhan. Demikian seharusnya kita. Dari pengalaman Musa kita bisa belajar bahwa prinsip betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan orang percaya. Pastikan sebelum kita memulai pekerjaan apapun, kita harus memastikan bahwa Allah beserta dengan kita. Jika ada sedikit keraguan sekalipun, kita sebaiknya seperti Musa berdiam diri dan berdoa memohon agar Allah menyertai kita. Sebab bila Allah tidak menyertai kita, itu bisa mengindikasikan dua hal. Pertama, mungkin Tuhan tidak suka, marah dengan apa yang kita kerjakan atau akan kerjakan. Yang kedua, itu berarti Allah tidak merestui pekerjaan itu. Untuk hal itu, kita sebagai orang percaya, kita harus berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bangun relasi, menajamkan kepekaan, mendengar suara Tuhan, berdoa, dan minta petunjuk Tuhan. Yang kedua, melalui peristiwa percakapan Musa dengan Allah ini, kita bisa menyoroti bahwa
Perjalanan iman orang percaya adalah sebuah relasi seorang berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan di ayat 2, dikatakan Allah sebenarnya mengutus seorang malaikat berjalan di depan bangsa Israel. Bahkan Allah berfirman akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus dalam menyertai bangsa Israel menuju negeri perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi sebetulnya Tuhan sendiri menjamin pertolongannya lewat seorang malaikat. Tetapi mengapa Musa berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah menyuruh kami berangkat dari sini." Mengapa Musa berkata demikian kepada Allah? Karena Musa lebih mementingkan hubungan dengan Allah lebih daripada berkat-berkatnya. Nah, ini poin yang sangat penting. Kita mesti lebih mementingkan relasi, hubungan yang baik dengan Allah, pribadi Allah sendiri, daripada segala berkat-berkatnya. Jadi jangan tinggalkan Tuhan atau tidak datang ibadah setelah saudara diberkati. Atau tiba-tiba jadi rajin karena saudara butuh sesuatu. Doa menggebu-gebu karena butuh sesuatu. Tetapi setelah diberkati, saudara lupa beribadah dengan setia. Atau sebaliknya, saat dalam kesulitan, kita butuh sesuatu, tapi kita berdoa tidak mendapat, lalu kita seperti anak kecil yang mutung karena minta sesuatu kepada papa mamanya tetapi tidak dikabulkan. Tidak demikian. Orang percaya, orang yang bertumbuh iman percayanya, lebih mementingkan pribadi Allah daripada segala berkatnya. Berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang utama. Relasi bersama dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, itulah yang utama. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, sadarilah Yesus Kristus memberikan hal itu yang terbaik. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk diam bersama-sama dengan kita, umatnya. Saat dia mati di kayu salib, menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga, Allah Roh Kudus dicurahkan. Inilah perwujudan juga kebersamaan Allah dengan umatnya. Oh, kita sangat bersyukur. Allah tidak lagi secara fisik, tetapi secara roh menyertai umatnya. Sehingga dimanapun juga kita berada, siapapun kita, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat berjalan bersama dengan Allah. Inilah berita firman hari ini. Biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Karena Engkau memberi nafas hidup untuk kami berjalan bersama dengan-Mu. Di perjanjian lama, syarat berjalan bersama dengan Allah demikian sulit dipenuhi oleh setiap orang percaya. Bahkan kepada Musa yang begitu dihargai pun, Allah melindungi dengan telapak tangannya supaya tidak melihat kemuliaannya, supaya tidak binasa. Tetapi oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, setiap kami dilayakkan. Dan oleh kebersamaan Allah Roh Kudus, setiap kami bahkan menjadi bait Allah, bait Roh Kudus, diri kami dan persekutuan orang percaya. Dan kami berjalan bersama dengan Allah dalam firman-Nya, dalam pimpinannya, pernyataan kasih dan kuasa-Nya, dan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Biar kami menghargai ini dengan setiap kali
datang beribadah, menyembah Engkau, mendengar firman-Mu, dan hidup seturut kebenaran-Mu. Pimpinlah kami selalu, Allah Roh Kudus, berjalan dalam rancangan. Kami berdoa secara khusus untuk persiapan ibadah hari Minggu, secara khusus